via telepon, tepatnya oleh Ibu Pendeta Betty Kainolong, menginformasikan bahwa ada ibadah penghiburan yang pertama pada hari ini sehubungan dengan dipanggil oleh Allah kepada kemuliaannya, yaitu Bapak John Floyd. Ada beberapa pertimbangan psikologi dari Ibu Pendeta Betty. Tentu setelah diproses dengan mengingat, memperhatikan, menimbang dan menetapkan bahwa sebaiknya seseoranglah yang diminta untuk memimpin ibadah ini yang ada hubungan kerja atau yang cukup mengenal almarhum sejak tadi pagi subuh. Saudara-saudara yang seiman kepada Kristus Yesus, tidaklah berkelebihan kalau saya sedikit menyampaikan di dalam prolog atau pengantar khotbah ini bahwa memang saya 10 tahun bekerja bersama dengan yaitu almarhum ini selama masa kehidupannya. Jelasnya pada tahun 2000 sampai 2005 beliau terpilih sebagai ketua dua Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Saya sebagai ketua satu yang menangani bidang yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan environmental. Karena itu 5 tahun yang pertama. Yang sebelumnya juga ketika saya masih ketua yaitu bidang 2 tahun 2000-2005 juga banyak bekerja bersama dengan almarhum selama masa kehidupannya, baik dalam diskusi-diskusi yang berskala nasional dan juga yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat sinodal. Majelis Sinode DPD yang sekarang dijadikan penasihat menjadi majelis pertimbangan pada pertimbangan Majelis Sinode 2015 sampai 2020. Saya selaku ketua Badan Penasihat Majelis Sinode DPD almarhum masa hidupnya kita sepakati bersama sebagai sekretaris karena mempunyai kapabilitas dan juga yaitu boleh dikatakan akseptabilitas dapat diterima baik oleh lingkungan Majelis Sinode maupun juga oleh gereja-gereja atau jemaat DPD. Oleh karena itu cukup mengenal tentang beliau dan juga tentang Ibu Fode yang selalu terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam forum-forum sinodal atau forum nasional dan juga anak-anak yang terkasih. Bersama beberapa fungsionaris Majelis Sinode era kami 2005 sampai 2010 langsung satu tempat tertentu. Disitulah kami berkomunikasi bagian yang terakhir dan berjumpa di dalam forum seperti yang demikian. Oleh karena itu tidak diragukan lagi dan cukup kuat alasan cukup rasional sebagai auditor yaitu badan pemeriksa yaitu perbedaan persekutuan gereja di Indonesia. Saya sebagai anggota LPMPG. Saudara-saudara yang saya kira cukup banyak yang saya kemukakan di sini tidaklah berkelebihan, bahkan hanya sebagian yang kecil. Yang pasti bahwa kami terlibat dalam jabatan-jabatan struktural maupun fungsional atau jabatan-jabatan strategis atau top management di dalam gereja Protestan Indonesia bagian Barat, sehingga tidak diragukan lagi selama nafasnya masih mengalun, selama jantungnya masih berdenyut sekian puluh tahun, beliau telah menyatakan loyalitasnya, dedikasinya, komitmennya, konsistennya di dalam pelayanan kepada gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dan juga tanggung jawab sosial lainnya, bertanggung jawab kepada lingkungan masyarakat dan tanggung jawab yang bersifat ekumenikal. Karena Tuhan orang yang hidup dan Tuhan orang yang mati dengan catatan masa hidupnya percaya kepada Kristus Yesus. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah satu keuntungan. Karena kemudian Allah berkembang di dalam hidupku masa hidup. Kemudian Allah juga berkembang di dalam masa mati. Itulah alasan yang cukup rasional dan sangat teologis oleh Apostol Paulus. Mati itu adalah untung, hidup itu adalah Kristus. Karena menurut ayat 20 dikatakan tadi bahwa Kristus dimuliakan baik dalam tubuhku waktu aku masih hidup maupun juga sudah mati. Itulah berita sukacita buat kita. Karena itu walaupun hamba yang dipanggil oleh Allah kepada kemuliaannya, Allah dimuliakan di dalam tubuhnya waktu masa hidupnya selama 66 tahun pun dalam masa matinya terhitung jam 2 tadi subuh, sekarang dan seterusnya.